Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 8 September 2021, kita rayakan pesta kelahiran Santa Perawan Bunda Maria. Kita memohon bantuannya agar selalu mendoakan kita. Hari ini kami anggota Serikat Sabda Allah atau SVD juga merayakan hari lahirnya SVD. SVD didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen 8 September tahun 1875. Tahun ini SVD berumur 146 tahun. Kita doakan semoga Tuhan selalu memberkati anggota-anggota kongregasi ini. Injil hari ini diambil dari Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Kita diingatkan bahwa Bunda Maria lahir untuk melahirkan Yesus penebus kita, Sang Sabda. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Ia dilahirkan ke dunia ini untuk melahirkan putramu Yesus Kristus. Kami mohon semoga teladan hidup Bunda Maria selalu menjadi inspirasi hidup kami. Kami juga memohon semoga Bunda tetap mendoakan semua anggota Serikat Sabda Allah yang hari ini memperingati kelahirannya. Semoga berkat doa Bunda Maria, semua anggota Serikat Sabda Allah selalu setia mengikuti visi dan misi pendirinya, Arnold Jansen, dan semangat pelayanan mereka pun selalu dijiwai oleh nilai-nilai Injil. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 1 ayat 18 sampai 23. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka bumi, di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, tema renungan kita hari ini ialah Bunda Maria lahir untuk melahirkan penebus. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Dia lahir untuk melahirkan putra Allah. Santa Maria sudah disiapkan khusus oleh Tuhan untuk menjadi Bunda penebus kita, yaitu Yesus Kristus Sang Sabda. Gereja mengajarkan bahwa Allah menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu adalah anaknya sendiri.
Untuk maksud luhur itu, Allah membutuhkan kerjasama antara Allah dan manusia. Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Kebenaran iman ini dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Galatia. Bab 4 ayat 4 berbunyi, "Setelah tiba waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang dilahirkan dari seorang perempuan." Perempuan itu adalah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Gereja mengajarkan bahwa Maria telah ditentukan Allah sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu, Bunda Maria harus suci sejak lahirnya dan dikandung tanpa noda dosa asal. Dalam konteks pengakuan iman inilah, gereja merasa perlu menentukan hari khusus, yaitu 8 September, untuk merayakan peristiwa kelahiran Maria. Maria dilahirkan ke dunia ini oleh Santa Ana. Kemudian Santa Maria melahirkan Yesus Kristus, Putra Allah, ke dunia untuk menebus umat manusia. Lewat Santa Perawan Maria, Allah yang tidak kelihatan, kini kelihatan. Allah yang tidak bisa disentuh, kini bisa disentuh. Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus sudah mengajar begitu banyak umat manusia dan mengajak orang yang percaya untuk meneruskan karya keselamatannya. Santo Arnoldus Jansen menanggapi permintaan Yesus Kristus ini. Karena itu, pada tanggal 8 September 1875, 146 tahun yang lalu, ia mendirikan satu kongregasi misi, khususnya menyiapkan misionaris untuk bekerja di daerah-daerah yang belum mengenal Kristus. Puji Tuhan, sekarang anggota dari kongregasi ini bekerja di 80 negara. Kongregasi ini dilahirkan agar bisa melahirkan anggota umat Allah yang baru. Kita berdoa semoga lewat pelayanan mereka, hati Yesus hidup dalam hati semua orang. Marilah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, kita berdoa semoga teladan hidup Bunda Maria selalu menjiwai semangat hidup kita, dan semoga lewat kesaksian hidup kita lahirlah banyak anggota-anggota baru yang mengimani Kristus. Kita memohon Bunda Maria dan Santo Arnoldus Jansen, pendiri Serikat Sabda Allah, untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, Serikat Sabda Allah dan juga orang-orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.